Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat dan ceria. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 2 dan 3. Namun sebelum kita belajar, mari kita hafalkan kembali hadis adab makan. Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan mulailah dari yang dekat. Anak-anak yang belum mengirimkan hafalan hadis adab makan, segera dihafalkan dan dikirimkan ke Classroom atau ke WA Buranum ya. Baik anak-anak, silakan dibuka halaman 138, pembelajaran 2. Banyak tempat wisata yang dapat kita kunjungi, misalnya pantai. Banyak hal yang bisa kita lakukan di pantai. Perhatikan gambar ini. Dari gambar, kegiatan apa yang dapat dilakukan jika kita berwisata ke pantai? Nah, dari sini anak-anak bisa lihat ya, kegiatan yang bisa kita lakukan saat berwisata di pantai. Kita bisa bermain dengan ombak laut, kita bisa bermain dengan pasir laut, membuat rumah-rumahan. Kita bisa bersantai, tidur-tiduran di pinggir pantai seperti ini ya. Kemudian teks di bawahnya, berwisata ke pantai. Berwisata ke pantai termasuk kegiatan wisata alam. Semua orang senang pergi ke pantai. Pemandangan di pantai sangat indah. Laut yang biru dan debur ombak tampak menyenangkan untuk dipandang. Semua senang berlama-lama di pantai. Berbagai kegiatan dapat dilakukan di pantai. Nah, saat berwisata di pantai, kita harus berhati-hati agar tidak terbawa ombak. Kita lanjutkan. Contoh kegiatan tersebut adalah membuat istana pasir, bermain bola, berenang, atau sekedar berjalan-jalan. Namun, kita harus berhati-hati saat bermain di pantai. Jagalah keselamatan diri dan teman-temanmu. Sekarang kita akan mengisi soal-soal ini ya. Nomor 1. Pantai termasuk tempat tujuan wisata. Jawabannya alam. 2. Selain berenang, kita dapat titik-titik di pantai. Jawabannya bermain bola. 3. Bermain ombak di pantai dapat membahayakan. Oleh karena itu, kita harus ditemani oleh orang titik-titik. Jawabannya dewasa. 4. Kita tidak boleh membuang titik-titik saat berada di pantai. Jawabannya sampah. 5. Di pantai tampak titik-titik menghampar. Jawabannya pasir putih. Halaman 140. Ino senang membuat istana pasir. Dodo senang bermain lempar dan tangkap bola.
Ino dan Dodo berbeda permainan kesukaan. Dodo mengajak Ino bermain bola. Namun, Ino lebih suka membuat istana pasir. Dodo mengejek kesukaan Ino. Dodo berkata, membuat istana pasir tidak seru dan membosankan. Apakah kamu setuju dengan sikap Dodo? Tentunya kita tidak setuju ya dengan sikap Dodo. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda kesukaan? Kalau kita punya teman yang kesukaannya berbeda dengan kita harus menghormati atau menghargai. Tidak boleh mengejek kesukaan teman kita itu. Nah, sekarang materi yang di bawahnya ini adalah materi PJOK. Ini nanti adalah gerakan atau latihan pernapasan saat berenang. Nah, ini ya, anak-anak bisa mengamati gambar di sini, bisa membaca sendiri nanti penjelasannya seperti apa. Ya. Ini gerakan anak yang sedang membuang napas melalui mulut. Kalau ini berlatih pernapasan di dalam air. Oke, sekarang di bawahnya ini ada sebuah dongeng. Anak-anak bisa membaca sendiri. Kita sekarang akan menjawab pertanyaannya ya. Nomor 1. Tokoh yang melakukan titik-titik adalah rusa dan kura-kura. Nah, tadi rusa dan kura-kura sedang apa? Sedang bercakap-cakap. Ini jawabannya percakapan. Nomor 2, rusa meminta titik-titik pada kura-kura. Jawabannya maaf. 3, rusa titik-titik tidak akan mengejek kura-kura lagi. Jawabannya berjanji. 4, kura-kura masih mau titik-titik dengan rusa. Jawabannya berteman. 5, teman yang titik-titik maaf harus kita maafkan. Jawabannya adalah meminta. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 3 ya, halaman 143. Kamu dapat berwisata dengan mengunjungi pasar malam. Tahukah kamu pasar malam? Pasar malam adalah pasar yang melakukan perdagangan di malam hari. Biasanya di pasar malam juga banyak terdapat permainan. Pernahkah kamu mengunjungi pasar malam? Nah, anak-anak sudah pernah belum ke pasar malam? Kalau yang sudah tahu ya, di pasar malam itu biasanya banyak terdapat permainan. Kemudian ada jual beli yang dilakukan di pasar malam juga. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar ini. Ini adalah suasana pasar malam. Kegiatan apa yang dapat dilakukan di pasar malam seperti yang ditunjukkan gambar? Nah, biasanya anak-anak yang berkunjung ke pasar malam mereka bermain di situ ya. Kemudian ada juga yang melakukan jual beli seperti ini. Kemudian ini ada sebuah dongeng, nanti anak-anak bisa ya membaca sendiri. Judulnya Gajah dan Dua Tikus. Setelah membaca, nanti anak-anak bisa menjawab sendiri pertanyaannya. Nah, sekarang ini materi matematika ya. Perhatikan contoh berikut. Kemudian kerjakan soal.
Di arena pasar malam terdapat kereta mini. Ada 4 anak yang menjadi penumpang kereta mini. 2 penumpang anak laki-laki dan 2 penumpang anak perempuan. Penumpang anak laki-laki setengah dari semua penumpang. Penumpang anak perempuan setengah dari semua penumpang. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Nah, yang naik satu kereta ini adalah 4 orang. Laki-lakinya 2, perempuannya 2. Berarti masing-masing bagiannya adalah setengah. Ya, setengah bagian dari 4 adalah 2. Bisa digambarkan seperti ini. Ya, ini ada 4 benda. Kemudian dibagi 2 seperti ini, jadi masing-masing bagian nilainya setengah. Yang 2 ini nilainya setengah, yang 2 lagi juga nilainya setengah. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal seperti contoh yang tadi. Nah, ini ya, nomor 1 sudah diberi contoh. Setengah dari 6. 6 ini adalah kita hitung segitiganya, semuanya ada 6. Kemudian setengah berarti dibagi 2. Berarti masing-masing ada 3 segitiga. Setengah dari 6 adalah 3. Ini ya, masing-masing isinya 3 segitiga. Oke, sekarang langsung ke nomor 2. Ini sudah ditulis di sini 1/4 ya. 1/4 dari, kita hitung semuanya ada 8. 1/4 dari 8 adalah 2. Ini masing-masing bagian ada 2 persegi. Ya, gambarnya seperti ini. Nomor 3. Titik-titik dari 6 adalah titik-titik. Nah, di sini tertulis 1/3. Berarti kita nulis di sini 1/3. 1/3 dari 6 adalah ini ya. Semua bintangnya ada 6, kemudian dibagi 3 menjadi seperti ini. Masing-masing bagian isinya 2. 1/3 dari 6 adalah 2. Gambarnya seperti ini. Nomor 4. Titik-titik dari titik-titik adalah 4. Di sini tertulis setengah, berarti kita nulis di sini juga setengah. Kemudian jumlah semuanya ada 8. Setengah dari 8 adalah 4. Nah, gambarnya seperti ini. Nomor 5, titik-titik dari titik-titik adalah 3. Di sini tertulis 1/3, berarti di sini juga kita nulis 1/3. Kemudian jumlah seluruh benda ada 9. 1/3 dari 9 adalah 3. Dalam satu bagian ada 3 bentuk ya. Gambarnya seperti ini. Kita lanjutkan halaman 148. Nah, kalau kemarin saat materi SPDP kita pernah membuat boneka hewan dari plastisin. Ya, selain menggunakan plastisin, kita juga bisa menggunakan tanah liat seperti ini. Kita baca ya. Kerajinan tangan bisa dibuat dari 2 macam bahan, yaitu bahan alam dan buatan. Contoh bahan alam antara lain tanah liat, ranting pohon, kulit buah jagung kering, dan kerang laut. Contoh bahan buatan antara lain plastisin dan plastik. Cara membuat kerajinan tangan dari tanah liat sangat mudah karena tanah liat mudah dibentuk. Tanah liat juga mudah dipadatkan.
mudah didapatkan, maaf. Dengan bantuan sedikit air, tanah liat mudah dibentuk sesuai keinginan. Cara mengeringkannya pun mudah. Dengan dijemur di bawah terik matahari, kerajinan tangan sudah selesai dibuat. Nah, ini ya cara-caranya membuat kerajinan tangan menggunakan tanah liat. Yang ini tidak berani tugaskan ya anak-anak ya. Oke, berarti materi hari ini untuk tematik dari Buranum sudah selesai. Nanti anak-anak menyimak yang materi dari Bu Salma ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang belum mengerjakan tugas classroom kemarin-kemarin, dikerjakan hari ini ya dan dikirimkan ke classroom. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.